Kehidupan ini penuh dengan tantangan, dan salah satu ujian terberat yang harus dihadapi adalah kesulitan untuk mengatakan kata tidak. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan keinginan untuk membahagiakan orang lain, dan seringkali kita menemukan diri kita terperangkap dalam jerat keenakan untuk menolak permintaan seseorang. Seolah-olah mengatakan tidak untuk permintaan orang lain adalah dosa yang tak terampuni. Namun sesungguhnya, terkadang kita perlu belajar untuk mengatakan tidak demi menjaga keseimbangan hidup dan kebahagiaan diri sendiri. Ada sebuah kisah menarik dari seorang pemuda bernama Miguel yang hidup di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Miguel adalah sosok yang baik hati yang suka membantu siapapun yang membutuhkan bantuan. Namun kebaikannya ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya, teman-temannya, tetangganya, bahkan rekan kerjanya. Selalu merasa nyaman dan tanpa sungkan meminta tolong kepada Miguel tanpa memikirkan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi hidupnya. Awalnya Miguel merasa bahagia bisa membantu orang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa ia telah terjebak oleh kebaikannya sendiri. Setiap kali ada yang membutuhkan bantuannya, ia merasa sulit untuk mengatakan tidak. Ia selalu merasa gak enak untuk menolaknya, seolah-olah menolak adalah tindakan yang melanggar etika hidupnya. Pada suatu hari, Miguel bertemu dengan seorang bijak tua yang melihat kelemahan ini dalam dirinya. Bijak tua itu dengan senyum lembut di wajahnya duduk di dekat Miguel di bawah pohon rindang, lalu berkata, "Miguel, hidup ini adalah anugerah yang indah. Namun kamu harus ingat bahwa membantu orang lain adalah baik, tetapi membantu dirimu sendiri juga sama pentingnya. Kamu tidak bisa memberi yang terbaik kepada orang lain jika dirimu sendiri tidak dalam keadaan baik." Mendengar kata-kata bijak itu, Miguel mulai merenung. Ia menyadari bahwa ia telah mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraannya demi keinginan orang lain. Kebiasaan gak enakan telah merusak hidupnya. Bersama bijak tua itu, Miguel memulai perjalanan untuk belajar mengatakan tidak dengan tulus dan tanpa rasa bersalah. Dalam perjalanan panjangnya, Miguel menemui banyak tantangan. Pertama-tama, ia harus mengatasi rasa bersalah yang muncul setiap kali ia menolak permintaan orang lain. Tapi dengan tekad dan keyakinan yang semakin kuat, Miguel mulai menyadari bahwa mengatakan tidak bukanlah tanda kekurangan kebaikan hati, melainkan upaya untuk merawat diri sendiri. Miguel juga belajar untuk memahami batas-batasnya. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki kapasitas dan keterbatasan masing-masing. Tidak mungkin untuk selalu menyenangkan semua orang, dan itu bukanlah tugasnya. Dengan belajar menghormati diri sendiri, Miguel mulai menempatkan kebutuhan dan kesejahteraannya di urutan pertama. Ketika kita merubah paradigma gak enakan, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup kita. Kita akan menjadi lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih mampu memberikan kontribusi positif kepada orang-orang di sekitar. Kita harus menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dicapai dengan selalu memenuhi permintaan orang lain, tetapi dengan menemukan keseimbangan antara memberi dan menerima. Kisah Miguel mengajarkan kepada kita bahwa mengatakan tidak bukanlah tindakan keji, melainkan langkah yang bijaksana. Kita haruslah memiliki keberanian untuk mengatakan tidak ketika merasa tidak mampu atau tidak nyaman.
terkadang kita perlu melepaskan diri dari tekanan untuk menyenangkan orang lain dan fokus pada kebahagiaan dan kesejahteraan diri sendiri. Bukan berarti kita menjadi egois, tetapi kita menghargai diri kita sendiri sebagai individu yang berharga. Bukanlah hal yang buruk untuk fokus pada diri sendiri. Kita bukanlah mesin yang dapat terus beroperasi tanpa henti. Seperti manusia, kita memiliki batasan, dan batasan itu adalah langkah awal menuju pertumbuhan yang sejati. Kita perlu menyadari bahwa kita memiliki hak untuk memprioritaskan diri sendiri, untuk mengatakan tidak ketika memang diperlukan tanpa merasa bersalah. Mengapa kita merasa gak enakan? Salah satu alasannya mungkin adalah takut akan penolakan atau kekhawatiran akan membuat orang lain kecewa. Namun marilah kita renungkan, apakah kebahagiaan kita harus bergantung pada persetujuan orang lain? Apakah hidup kita harus dikendalikan oleh keinginan untuk menyenangkan semua orang di sekitar kita? Mungkin kita tidak menyadari bahwa ketika kita terus menerima permintaan orang lain, meskipun sebenarnya kita tidak sanggup, kita merampas diri kita sendiri dari kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kita mungkin merasa bahwa kita menjaga hubungan dengan baik, tetapi pada kenyataannya, kita mungkin kehilangan hubungan yang lebih berarti, hubungan dengan diri sendiri. Ketika kita belajar untuk mengatakan tidak, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Kita dapat fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita, dan kita dapat memberikan yang terbaik dari diri kita tanpa merasa terbebani. Ini bukanlah tentang menjadi egois atau acuh tak acuh terhadap kebutuhan orang lain, melainkan tentang mengakui nilai diri kita dan hak kita untuk hidup bahagia. Mungkin kita perlu menyadari bahwa tidak semua permintaan harus dipenuhi. Kadang-kadang, memberikan kata tidak adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup kita. Itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Ingatlah, ketika kita terus menerima permintaan orang lain, meskipun sebenarnya kita tidak sanggup, kita mungkin merusak potensi dan kesejahteraan kita. Kita mungkin merasa bahwa kita menjadi orang yang baik dan penyayang, tetapi pada kenyataannya, kita mungkin kehilangan diri kita sendiri di tengah upaya untuk menyenangkan orang lain. Bukankah lebih baik menjadi orang yang tegas dalam menjaga batasan-batasan kita? Dengan mengatakan tidak, kita memberikan pelajaran berharga pada orang lain bahwa kita adalah individu yang memiliki nilai dan kebutuhan. Ini dapat menciptakan hubungan yang jauh lebih sehat dan saling menghargai, di mana kita dapat tumbuh bersama-sama tanpa harus kehilangan diri kita sendiri. Jadi mari kita hentikan kebiasaan merasa gak enakan dan mulai mengatakan tidak dengan penuh keyakinan. Kita tidak perlu menerima setiap permintaan atau menuruti setiap keinginan orang lain. Kita memiliki hak untuk menjaga keseimbangan hidup kita, fokus pada tujuan dan impian kita, serta merawat kesehatan mental dan emosional kita. Ketika kita belajar untuk mengatakan tidak dengan bijak, kita memberi diri kita sendiri ruang untuk tumbuh dan berkembang. Kita tidak lagi terikat oleh ekspektasi orang lain, melainkan bekerja menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna dan memberikan dampak positif pada orang lain tanpa merusak kesejahteraan kita sendiri. Saat seseorang meminta bantuan atau mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya melebihi batasan kita, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Ingatlah bahwa ini bukanlah tanda ketidakpedulian, melainkan langkah menuju hidup yang lebih seimbang dan bahagia. Dengan mengatakan tidak,
Kita memberi diri kita sendiri hak untuk hidup sesuai dengan nilai dan kebutuhan kita. Kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat, baik dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Jadi jangan biarkan kata gak enakan merusak hidupmu. Sebaliknya, gunakan kata tidak sebagai kunci untuk membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan.